daripada akhlak yang agung dan akhlak yang mulia. Makanya kita harus selalu berusaha dan berupaya meniru Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun butuh proses. Tidak mungkin sekaligus kita mampu meniru semua akhlak Rasulullah SAW. Tapi harus kita mampu melatih diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum, taqwa kepada Allah sesuai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati semua keluarga besar dan masyarakat Indonesia yang berada di KL, Kuala Lumpur, Muslim Indonesia yang berada di Malaysia, yang menetap maupun yang sementara, semoga semua dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun anda berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin dari segala keburukan dan dari segala bahaya, dan terutama dari wabah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencinta Rasulullah SAW bukan sebuah fitrah, tetapi menjadi sebuah kewajiban dan kesempurnaan iman. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seorang sampai dia mencintai aku, kata Rasulullah SAW, melebihi daripada cintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Ketika Umar Khattab radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, beliau berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada orang tuaku, lebih daripada anakku dan seluruh manusia, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidak akan sempurna imanmu, wahai Umar, sampai kamu mencintai aku melebihi daripada mencintai dirimu sendiri. Kata Umar Khattab, ya Rasulullah, inni uhibbuka aktsara min nafsi. Aku mencintaimu lebih daripada diri aku sendiri. Kata Rasulullah SAW, al-ana ya Umar, itulah baru namanya sempurna iman, wahai Umar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, barang siapa yang memilikinya, dia telah memiliki manisnya iman. Karena kesempurnaan iman akan mengantarkan kita mendapatkan manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala sesuatu, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai sesama muslim, mencintai saudaranya karena betul-betul cintaan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan atau karena ada urusan. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'ud fil kufri wal
ma'siyah kama an yakraha an yuqdhafa fi an-nar ba'da idh anqadha ma'siyah. Kembali gimana dia benci kembali ke neraka jahanam dari siksa neraka jahanam. Karena neraka jahanam pasti dia tidak suka untuk kembali ke dalam neraka jahanam lagi. Sama tanda sifat iman yang sempurna dan mendapatkan manisnya iman. Ketika kita merasakan indahnya iman dan kita tidak mau kembali berbuat dosa dan maksiat sebagaimana Allah telah melamatkan kita melalui taubat dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahap yang pertama an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah melebihi daripada segala sesuatu. Dan kata mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala sesuatu, itu ada bukti. Tidak cukup dengan orang berkata, bahkan tidak perlu ditanya apakah cinta Allah dan Rasulnya. Tetapi pasti ada bukti yang menunjukkan cintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Buktinya kita mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Menjauhi dari larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW. Disitulah menjadi bukti. Apalagi di hari kiamat, Allah tidak akan bertanya apakah kalian mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi akan terlihat bukti-buktinya di buku amal. Apakah kita mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tanda bukti cintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah akhlak kita. Sejauh mana kita memiliki akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita kunci menjadi bukti dan tanda cintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaq." Yang paling dekat kepadaku dudukannya di hari kiamat, yang paling mulia akhlaknya di dunia. Berarti semakin mulia akhlak kita, semakin memiliki dudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan teruji akhlak seorang atau terlihat akhlak seorang bukan di saat dia lagi santai-santai atau biasa-biasa aja. Kalau orang menghina kita, kita sama juga membalas kehinaan yang sama. Kalau orang menzalimi kita, kita balas kezaliman yang sama. Ada orang yang mencaci maki kita, kita juga balas caci maki yang sama. Terus kelebihan kita apa? Mana akhlak Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW tidak pernah balas dendam. Dan tidak pernah menghadapi cacian dengan caci makian yang lain. Dan tidak pernah Rasulullah SAW ketika dihina dia membalas dengan kehinaan yang sama. Rasulullah SAW tidak pernah dinyakiti perasaannya dia membalas dengan menyakiti perasaan yang sama. Justru Rasulullah SAW orang yang sabar, ikhlas, bahkan pemaaf, memaafkan orang-orang yang menzaliminya, orang-orang yang memfitnahinya, orang-orang yang mencaci makinya dan menghinanya sallallahu alaihi wasallam. Makanya teruji akhlak seorang ketika kita mampu meniru akhlak Nabi Muhammad SAW di saat tertekan ujian, di saat terbancing emosi dan marah, dan di saat kita dihina dan difitnah. Disitulah terlihat dan teruji akhlak kita. Apakah di saat kita emosi yang muncul dari diri kita adalah akhlak Nabi Muhammad atau akhlak jahiliyah? Mohon maaf Bapak Ibu. Kekurangan kita bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis sosial atau krisis DPR. Tapi yang kita hadapi adalah krisis akhlak. Kalau umat ini bisa membangkitkan akhlak Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya adil, akhlaknya amanah, akhlaknya jujur, akhlaknya kasih sayang, akhlaknya lembut, akhlaknya santun, akhlaknya sopan, dan tidak pernah keluar dari mulutnya berkata-kata bohong, dan tidak pernah keluar dari mulutnya berkata-kata kasar atau berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, atau caci makian tidak pernah keluar dari mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita termasuk orang-orang yang mampu meniru Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya, dan dia mampu apalagi di saat tertekan dengan amarahan dan emosi,
berarti dia betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW sederhana sekali. Kembali kepada niat. Kalau niat kita ikhlas dan tulus, dan tujuannya dan target kita meniru Nabi Muhammad SAW, meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, di situ akan terlihat kemudahan, bahkan mudahnya kita terapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus ingat dan kita harus tahu, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan. Jadi perbedaan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad adalah ketika dia mampu terapkan akhlak Nabi Muhammad. Dan terapkan akhlak Nabi Muhammad bukan di saat kita lagi santai-santai dan senang-senang, tapi justru di saat kita diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan fitnah, diuji oleh Allah dengan keluarga, diuji oleh Allah dengan anak kita sendiri, diuji oleh Allah dengan sahabat yang selama ini kita percaya ternyata dia menjadi sumber fitnah kita dan lain sebagainya. Itu kan semua namanya ujian. Dengan ujian ini wajarlah manusiawi kalau kita merasa tertekan dan kita emosi dan terbancing amarahannya, tapi kita mampu walaupun kita emosi, walaupun kita terpancing amarahan kita, tapi kita tetap mampu menahan emosi kita. Dan kita mampu kendalikan diri kita. Dan kita mampu terapkan akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah inti daripada Islam. Kalau kita memperhatikan Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, isi ajaran Islam dan seluruh rangkaian Islam, dari A sampai Z, tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada akhlak yang agung dan akhlak yang mulia. Makanya kita harus selalu berusaha dan berupaya meniru Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun butuh proses. Tidak mungkin sekaligus kita mampu meniru semua akhlak Rasulullah SAW. Tapi harus kita mampu melatih diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum, taqwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Dan kita harus berupaya terus mengikuti jadak Nabi Muhammad SAW dan jadak akhlaknya. Sedikit demi sedikit sesuai kemampuannya. Misal, kita mampu hari ini kita terapkan salah satu sifat Nabi Muhammad dan akhlaknya, Rasul tidak pernah marah. Berarti saya hari ini 24 jam saya berusaha tidak mau marah. Apapun yang akan terjadi, apapun yang saya hadapi, apapun yang saya alami, tidak akan saya marah. Ini menjadi upaya dan ikhtiar untuk kita melatih diri. Dan ini menjadi tanda dan bukti kita cinta betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah berhasil lewat satu hari, kita tambahkan 2 hari. Dan kita teruskan bertambah. Berarti kita bisa sambil meningkatkan diri. Menjadi insyaAllah saya mampu menahan diri. Dan tidak pernah mau marah selama 1 minggu. Ternyata Alhamdulillah berhasil. Kita tambahkan lagi. InsyaAllah 1 bulan saya tidak akan mau marah. Apapun yang akan terjadi. Dan itulah tahap bertahap-tahap dan sedikit demi sedikit kita mampu meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Lama kelamaan akhlak Nabi Muhammad SAW menjadi kita sangat mudah dan sangat kita praktis untuk kita amalkan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang perlu kita belajari atau istilah lain, saya bisa menyampaikan dan insya-Allah melalui kisah ini bisa membuka wawasan untuk Bapak Ibu. Karena kita ingin mencintai Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh cintaan. Bukan hanya sebatas cinta atau bisa Maaf, saya suaranya, audionya ke mute itu. Tolong dibuka, teman-teman. Ke mute. Oke. Baik. Oh dia kau sendiri ya. Nah saya perhatiin. Betul saya. Ya.
Saya akan jelaskan melalui sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah ini bisa membuka wawasan Bapa Ibu untuk bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad dengan cintaan yang sungguh-sungguh. Karena kita semua berkeinginan mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pura-pura cinta dan bukan hanya cintaan yang palsu. Kita harap cintaan kita yang bersungguh-sungguh mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda, dan mohon Bapa Ibu dengar baik-baik kisah ini, karena insyaAllah akan membuka wawasan dan menambahkan ilmu cara untuk mencintai dan merindukan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda datang kepada gurunya. Dan dia minta sama gurunya, minta amalan agar saya mampu mimpi Nabi Muhammad SAW dalam tidurku. Gurunya menyampaikan amalannya, menyampaikan zikirnya dan salawatnya, dan menyuruh anak muda itu, jaga salatnya tepat waktu, jaga salat tahajud, puasa Isnin Kamis, dan berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan selepas itu, anak muda menerima amalan dan ijazah dari gurunya, kemudian anak muda itu pergi. Beberapa bulan kemudian, anak muda bertemu dengan gurunya. Dan gurunya pasti ingat anak muda itu yang memberikan pesan atau meminta amalan tersebut. Langsung gurunya duluan bertanya, gimana? Apakah kamu sudah berhasil mimpi Nabi Muhammad SAW dalam tidurmu? Kata anak muda, mohon maaf guru, saya belum berhasil mimpi Nabi Muhammad SAW. Kata gurunya, kok kenapa tidak berhasil? Apakah sudah menjaga salat? Sudah, kata anak pemuda. Apakah sudah jaga puasa Senin Kamis? Sudah, wahai guru. Apakah sudah mengamalkan salawat? Sudah. Tahajud? Sudah. Luar biasa. Apapun yang disampaikan oleh guru, dia sudah mengamalkannya. Tapi masih gagal dan belum berhasil mimpi Nabi Muhammad SAW. Kata gurunya, kalau begitu, ya udah marilah ikuti saya. Saya ajak kamu untuk bermalam di rumah saya. Langsung anak muda merasa bahagia dan senang bisa bermalam di rumah gurunya. Dan dia kira, jangan-jangan karena saya nanti bermalam di rumah guruku, bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika mereka sampai ke rumah, guru meminta sama istrinya sediakan makan malam untuk anak muda itu sebagai tamu dan kedatangannya di rumah gurunya. Dan guru itu berpesan kepada istrinya, tolong kalau kamu masak makanannya, tolong dibanyakin garam agar dia terasa asing ketika dia makan. Kemudian habis jadi makanannya, guru membawa makanannya di hadapan anak muda itu. Dan anak muda makan. Ketika sekali suap dia makan, dia langsung merasakan asingnya makanan itu. Tapi Rasulullah SAW langsung, gurunya mempandangi anak muda itu. Dan anak muda berasa gurunya menyuruh dia makan. Dan dia kira, jangan-jangan gara-gara kalau saya nanti makan banyak asing ini, insya Allah bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang terjadi sama anak muda, dia selalu kaitkan, jangan-jangan ini bisa menjadi wasilah mimpi Nabi SAW. Makanya dia teruskan makanannya, bahkan dia habiskan, sambil merasa betul-betul keasingan di dalam mulutnya, sambil dia merasa haus. Karena semakin banyak makan asing, pasti akan merasa haus. Habis dia makan, dia pesan sama gurunya, guru, boleh enggak saya minta air? Kata gurunya, ya saya siapkan airnya. Kemudian bekas makanannya dibawakan oleh guru masuk ke dalam rumahnya, tapi guru tidak keluar lagi. Dan itu kesengajaan dari guru ingin menyampaikan sebuah ilmu dan belajar untuk anak muda itu. Anak muda tidak berani tutup pintu rumah dan tidak berani memanggil gurunya untuk membawakan air minum. Dan dia merasa haus sekali. Sampai dia menunggu lama-kelamaan, dia merasa ngantuk dan ketiduran dalam keadaan haus. Kemudian, sudah tiba waktu subuh. Datangnya guru membangunkan anak muda. Dan guru langsung bertanya sama anak muda, sudah gimana? Apakah sudah mimpi Rasulullah SAW? Anak muda menjawab, mohon maaf wahai guru, saya belum berhasil mimpi Nabi Muhammad SAW. Langsung gurunya kaget. Kok tidak berhasil? Sudah makan di rumah saya,
sudah datang di rumah saya, sudah bermalam di rumah saya. Masa kamu tidak mimpi Rasulullah SAW? Terus oleh gurunya bertanya sama anak muda, terus kamu mimpi apa? Kata anak muda, saya mimpi air. Langsung gurunya senyum. Subhanallah, kamu mimpi air, bukan mimpi Rasulullah. Karena kamu sangat haus air. Sangat haus membutuhkan air. Makanya yang terbawa dalam mimpinya adalah air. Kamu belum haus Rasulullah SAW. Kamu belum merindukan Rasulullah SAW. Kalau kamu betul haus, seakan cinta Nabi Muhammad. Kamu haus akan merindukan Nabi Muhammad. Kamu haus bertemu Nabi Muhammad. Pasti akan bertemu Nabi Muhammad SAW walaupun sebatas mimpi di saat tidurnya. Itulah pelajaran bagi kita semua. Selama ini banyak orang bercita-cita, bahkan dia mengejar amalan salawat, amalan zikir, amalan sana, amalan sini, dan tujuannya semua dia ingin mimpi Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mimpi Rasulullah SAW bukan hanya melalui banyak salawat atau melalui zikir-zikir tertentu. Tapi orang-orang yang barangkali tidak banyak zikirnya dan tidak banyak salawatnya, tapi dia bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang perilakunya adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehari-harinya dia selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Dan saya harap supaya kita bisa mewujudkan kontak batin diri kita bersama Rasulullah SAW, saya akan memberikan beberapa amalan yang insyaAllah membantu Bapak Ibu untuk kontak batin dan menambah kualitas cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sampai insyaAllah kita bisa mimpi Rasulullah SAW atau minimal kita bisa mendapatkan tertulis nama kita sebagai pendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya harap mulai hari ini tolong diperhatikan amalan-amalan sehari-harimu. Masuk masjid, ketika anda masuk masjid, tolong ingat yang biasa kita melangkah kaki kita ketika ke masjid adalah kaki yang kanan duluan, baru yang kiri. Dan ketika keluar dari masjid, yang kita melangkah kaki yang kiri, baru yang kanan untuk keluar dari masjid. Ini menurut saya amalan biasa aja atau sederhana. Bahkan bisa dikatakan sunnah atau amal salih atau sangat dianjurkan. Tapi saya kali ini harap Bapak Ibu ketika anda masuk ke masjid dan mengangkat kakinya yang kanan duluan baru yang kiri, tolong sadarkan dan boleh bisik di hati, ya Rasulullah, ini saya lagi menirumu. Kemudian baru melangkah masuk masjid dengan kaki yang kanan. Ketika keluar dan kita merasakan amalan yang kita lakukan setiap hari, kita melangkah bagi kaki yang kiri dan kita bisik di hati, ya Rasulullah, ini saya sedang menirumu. Kemudian baru kita melangkah bagi kaki yang kiri untuk keluar dari masjid. Ketika kita berpakaian, kita belajar pakaian dalam maupun pakaian luar, kaos atau baju atau batik atau apa saja. Ketika kita berpakaian, pakaian dalam maupun pakaian luar, kita selalu mendahulukan, kalau untuk bagian kaki, kita mendahulukan kaki yang kanan, baru yang kiri ketika kita berpakaian seperti celana atau kaos kaki. Ketika kita berpakaian baju, kita mendahulukan tangan yang kanan, baru yang kiri. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Dan itulah pelajaran sangat penting Bapak Ibu. Kita harus langkah-langkah amalan yang selama ini kita lakukan. Bahkan kita menganggap amalan itu sederhana sekali. Tapi saya ingin kita kontak batin melalui amalan itu. Tapi kali ini yang kita amalkan, berpakaian bagi tangan kanan dulu, baru yang kanan kiri, tangan kiri. Kita melakukannya bukan karena itu sunnah, bukan karena itu hal baik, bukan karena itu amal salih, bukan karena itu dianjurkan, tapi saya melakukan itu karena saya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Ketika kita minum, saya sedih sekali, apalagi kalau di majlis ta'lim atau kegiatan dakwah, ketika panitia menyampaikan makanan snack atau disebarkan atau dibagikan makan minuman air.
Tapi saya sedih ketika melihat ada seorang jamaah hadiri di masjid atau di majlis ta'lim, tapi masih minum air baki tangan kiri. Mana akhlak Nabi Muhammad SAW di saat itu? Padahal Rasulullah SAW melarang, jangan makan dan minum baki tangan kiri, karena syaitan makan dan minum baki tangan kiri. Berarti orang yang makan dan minum baki tangan kiri, dia mengikuti akhlak syaitan, bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya harap mulai hari ini, ketika kita minum air, minum jus, atau minum teh, atau kopi, dan kita merasakan, memegang jangkir tehnya, atau gelasnya, atau botol airnya, kita menggunakan tangan kanan. Dan ketika kita minum, kita rasakan dan bisik di hati, ya Rasulullah, inilah saya menirumu untuk mengikut baki minum baki tangan kanan, atau makan juga baki tangan kanan. Itu yang saya harap selalu hadirkan Rasulullah di depan kita, dan selalu kita hadirkan Rasulullah SAW di hadapan mata kita. Dan di saat kita tidur, kita berbaring di sebelah kanan, dan kemudian taruh tangan yang kanan, telapak tangan tidurku pun untuk menirumu. Habis kita tidur berbaring ke sebelah kanan, kemudian kita baca ayat kursi. Kenapa kita lakukan itu? Karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika anak-anak kita, yang sering saya perhatikan jamaah, ketika menegur anaknya, saat kita memberi permen atau memberi sesuatu, kadang-kadang namanya anak-anak, dia menunjukkan tangan kiri. Dan kita selalu negur, dan kita berkata, mana tangan yang baik, mana tangan yang bagus, mana tangan yang kanan. Boleh enggak mulai hari ini kita rubah kata itu, dan kita ganti dengan kata, mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad, mana tangan yang disukai Nabi Muhammad. Walaupun anak-anak kita usia 1,5 tahun atau usia 2 tahun, usia 3 tahun. Jadi Rasulullah, supaya dari kecil dia tertanam di hatinya meniru Rasulullah SAW. Nanti dia semakin besar dan semakin dewasa, dia akan tahu sendiri, oh, selama ini ternyata saya meniru nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika mandi, saya ketika berdiri mandi di bawah shower, dan saya sengaja menarah ke kanan supaya airnya yang keluar dari shower kena sebelah kanan. Baru saya geser, datang showernya, air showernya ke sebelah kiri. Baru saya ke tengah, showernya di atas kepala untuk seluruh badan. Kenapa saya lakukan itu? Karena itulah cara mandi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saya menggunakan mud, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW kalau berwudu dan mandi menggunakan mud. Dan mud itu sebuah benda yang kami bikin dan kita syiarkan wakaf di Indonesia. Kalau Bapak Ibu penasaran untuk kenal apa itu, buka YouTube-nya dan bisa melihat videonya. Dan Rasulullah SAW menggunakan mud sehari-hari untuk wudu, untuk mandi, dan menjadi juga takaran zakat fitrah di malam Idul Fitri habis bulan suci Ramadan. Dan kita melakukan itu, semua kebiasaan, cara tidur kita, cara makan kita, cara minum kita, pakaian kita, semua kita berusaha dan berupaya meniru Nabi Muhammad SAW. Saya bersama anak-anakku, ketika saya memberikan pakaian, sepatunya atau celananya atau bajunya atau kos kakinya, selalu saya bisiki di telinga anakku, ini cara pakaian Nabi Muhammad SAW. Mendahulukan kaki yang kanan, baru kaki yang kiri. Ketika berbaju, masukkan tangan yang kanan, baru yang kiri. Anakku, itulah cara Nabi Muhammad SAW. Dan anakku harus belajar
meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah kalau kita mampu mengamalkan dan kita kontak batin sama Rasulullah sallam, selalu Rasulullah ada di dalam jiwa kita. Rasulullah sallam selalu ada dalam nyawa kita, selalu ada di dalam hati kita, dan selalu ada di dalam pandangan mata kita. Pasti kita akan selalu merasakan semakin lama kita meniru Nabi Muhammad SAW, akan semakin lama bertambah kualitas cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah memulai dari hal sederhana, lama kelamaan hal yang besar menjadi kebiasaan. InsyaAllah lama kelamaan akan mampu menahan emosi dan akan mampu memaafkan orang lain walaupun orang itu menzalimi kita. Akan mampu bersabar menghadapi tantangan dan fitnah. Akan mampu percaya takdir. Akan mampu menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena kita sudah punya niat dan tekad tinggi untuk kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Mulai dari cara wudu, cara mandi, cara tidur, dan cara sehari-harinya Nabi SAW menjalani kehidupannya, kita berupaya sebagai Muslim dan menjadi tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah untuk selalu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya usulkan, silahkan belajari buku, namanya buku Zadul Ma'ad, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini sudah ada dalam bahasa Indonesia. Bisa anda dibeli di toko buku atau bisa anda ambil atau download di internet karena sudah ada dalam bahasa Indonesia. Dan kata guru saya, layak dan fantas setiap orang Muslim memiliki buku itu dan setiap hari membaca walaupun 1 halaman atau 2 halaman. Kenapa? Karena disitulah kita akan belajar. Karena buku itu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menunjukkan dan menjelaskan sehari-hari Nabi Muhammad, ibadahnya, tidurnya, puasanya bersama muslim, bersama non-muslim, bersama tetangganya, bersama keluarganya sendiri, bersama isterinya, bersama musuhnya, bersama orang Yahudi, bersama orang Nasrani, dimanapun Rasulullah SAW berada. Disitulah buku yang sangat indah, bahasanya sangat sederhana dan memberikan pelajaran untuk sehari-hari Nabi SAW. Rasulullah SAW ketika beribadah, Rasulullah SAW ketika baca Quran, Rasulullah SAW ketika berdoa, Rasulullah SAW ketika bermunajat, Rasulullah SAW ketika amar ma'ruf nahi munkar, dan Rasulullah SAW ketika dia menangis, dan semua di dalam buku itu menjelaskan. Kita tinggal belajari dan kita amalkan sedikit demi sedikit, satu persatu, sampai insyaAllah menuju kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad kita tidak bisa mengamalkan dalam 1 hari sekaligus. Tapi kita harus ada tekad dan tinggi, ada keinginan, ada azam, ada sungguh-sungguh, ada keinginan dan tekad tinggi untuk terapkan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun yang kita mampu cuma sedikit, tak apa-apa. Sedikit tapi akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Yang sedikit akan mengantarkan menjadi kebiasaan dan insyaAllah menjadi meniru akhlak Rasulullah SAW dari hal-hal yang sedikit menjadi banyak, yang kecil menjadi besar, dan insyaAllah kita memiliki kebiasaan mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Mari kita sama-sama, apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW, umat yang termulia, umat yang datang akhir zaman dan akhir masa, tapi umat yang pertama yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala sesudah para nabi dan rasul. Ummah yang mendahului kita, masih mereka belakangan daripada kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo mari kita sama-sama, ayo kita sama-sama membanggakan Nabi Muhammad, menwakili Nabi Muhammad, menunjukkan akhlak kepada seluruh manusia, yang muslim maupun non-muslim, dimanapun kita berada, kita menunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna dan layak dan fantas kita tiru, dan layak fantas kita amalkan, dan layak dan fantas kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan melalui wasilah kita terapkan akhlak Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan dudukan yang terdekat kepada Rasulullah SAW, dan terjamin nama kita tertulis sebagai mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat
Dan semoga kita semua dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mampu terapkan akhlak Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya agung, yang akhlaknya sempurna, yang akhlaknya indah, yang rahmatan lil alamin, adil, amanah, jujur, dan luar biasa. Nabi Muhammad SAW mendapatkan dipuji oleh Allah. Barang siapa yang ingin termasuk hamba yang dipuji dan dicintai oleh Allah, tirulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa baraka wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.